Baru-baru ini, Kementerian Sosial menyerahkan daftar 40 tokoh yang diusulkan menerima gelar pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan salah satunya ada Pak Harto di dalam daftar tokoh yang diusulkan. Bagaimana menurut kalian? Dalam sejarah panjang Indonesia, hanya segelintir tokoh yang meninggalkan jejak baik. Bapak Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Dusun Kemusu, sebuah desa kecil di Argomulyo, Yogyakarta. Ayahnya, Bapak Kertosudiro, adalah seorang petani sekaligus mudin, semacam petugas urusan agama di desa. Ibunya, Bu Sukira, dikenal lembut namun tegas dalam mendidik anak-anaknya. Masa kecil Pak Soeharto tidaklah mudah. Ia tumbuh di lingkungan pedesaan Jawa yang sederhana, di mana sawah dan ladang menjadi saksi perjalanan hidupnya. Dalam kenangan masa kecilnya, Bapak Soeharto pernah berkata bahwa ia sering berjalan kaki jauh untuk bersekolah. Bahkan harus berpindah-pindah tempat tinggal karena kondisi ekonomi keluarga. Tapi dari kehidupan desa itulah ia belajar 3 hal yang kelak membentuk karakternya: disiplin, kesabaran, dan keteguhan. Ketika Jepang menduduki Indonesia tahun 1942, Soeharto Muda melihat peluang baru. Ia bergabung dengan PETA, pasukan semi-militer bentukan Jepang. Disinilah ia pertama kali mengenal dunia militer, keras, disiplin, dan penuh strategi. Pak Harto cepat menonjol. Ia bukan hanya pandai bertempur, tapi juga cerdas membaca situasi. Ketika Jepang kalah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Soeharto beralih menjadi bagian dari Tentara Keamanan Rakyat, yang cikal bakal TNI. Ia ikut dalam berbagai pertempuran melawan Belanda, terutama di Ambarawa dan Yogyakarta. Salah satu momen penting adalah serangan umum 1 Maret 1949, di mana pasukan di bawah komandonya berhasil merebut Yogyakarta selama 6 jam dari tangan Belanda. Serangan itu menjadi simbol bahwa Republik masih ada, masih berjuang, dan belum mati. Peristiwa itu pula yang mengangkat nama Soeharto di kalangan militer Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949, Pak Harto melanjutkan karirnya di Angkatan Darat. Ia dikenal tenang, tidak banyak bicara, namun sangat strategis. Pada 1960-an, ia memimpin Brigade Garuda di Semarang, lalu Komando Mandala di Makassar untuk operasi pembebasan Irian Barat. Reputasinya semakin naik saat ia menjadi Komandan Kostrad. Namun, di balik ketenangannya, Pak Harto memiliki naluri politik yang tajam. Ia tahu bagaimana membaca kekuasaan dan bagaimana memanfaatkannya. Tanggal 30 September 1965 menjadi titik balik. 6 jenderal tewas dalam peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September. Pemerintah menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai dalangnya. Dalam kekacauan itu, Pak Harto bergerak cepat. Sebagai Panglima Kostrad, ia mengambil alih kendali pasukan dan menumpas pemberontakan. Ia kemudian memimpin operasi pembersihan terhadap mereka yang diduga komunis. Sebuah operasi yang menewaskan ratusan ribu hingga jutaan jiwa, terutama di Jawa dan Bali. Tragedi itu membuka jalan bagi Pak Harto. Dengan dukungan militer dan tekanan politik, ia secara perlahan mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Pada tahun 1967, Pak Harto resmi ditunjuk sebagai pejabat presiden, dan setahun kemudian dilantik menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Di awal pemerintahannya, Pak Harto membawa janji, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi. Dan ia menepati janji itu, setidaknya pada awalnya. Dengan menggandeng para teknokrat dari Universitas Indonesia, Pak Harto memperkenalkan kebijakan ekonomi baru, membuka investasi asing, membangun infrastruktur, dan meningkatkan produksi pertanian melalui revolusi hijau. Program transmigrasi memindahkan jutaan penduduk dari pulau padat di Jawa ke daerah lain di Nusantara. Pemerintah juga menggencarkan program KB, yaitu
impres bisa tertinggal. Dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat. Pada dekade 1980-an, Pak Harto dipuji sebagai bapak pembangunan. Stabilitas politik membuat investor asing masuk, dan rakyat mulai menikmati kemakmuran. Namun di balik itu, bayang-bayang kekuasaan semakin pekat. Pak Harto membangun kekuasaannya dengan 3 pilar, militer, birokrasi, dan Golkar. Semua sistem politik diarahkan untuk mendukung Orde Baru. Pemilu diadakan 5 tahun sekali, tapi hasilnya selalu sama. Kritik terhadap pemerintahan dibungkam, pers dibatasi, mahasiswa yang menentang bisa dilenyapkan secara halus. Kasus pelanggaran HAM muncul di berbagai daerah, Tanjung Priok, Timur Timur, Papua, dan lainnya. Pak Harto yang dulu dikenal sebagai sosok sederhana, kini mulai dikelilingi oleh kroni, keluarga, dan para pengusaha yang menikmati kekuasaan di bawah lindungannya. Kekuasaan yang dulu ia bangun atas nama stabilitas, perlahan berubah menjadi kekuasaan yang sulit disentuh. Tahun 1997, badai besar datang dari luar. Krisis moneter Asia, rupiah anjlok, harga-harga melambung, dan rakyat menjerit. Sementara itu, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama ini tersembunyi di bawah karpet kekuasaan mulai terungkap. Mahasiswa turun ke jalan. Gerakan Reformasi 1998 mengguncang seluruh negeri. Ribuan orang memenuhi kampus dan jalan-jalan besar, menuntut turunkan Pak Harto. Pada 21 Mei 1998, Pak Harto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya. Pidatonya singkat, datar, tanpa emosi. Setelah 32 tahun berkuasa, sang jenderal akhirnya menanggalkan seragamnya dan menutup era panjang Orde Baru. Setelah lengser, Pak Harto memilih diam. Ia tinggal di rumahnya di Jalan Cendana, Jakarta. Sesekali muncul di media ketika kesehatannya menurun. Pada 27 Januari 2008, Pak Harto meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Rakyat Indonesia bereaksi beragam. Ada yang menangis, mengenang jasa-jasanya, ada pula yang diam, menatap televisi dengan perasaan campur aduk. Pak Harto, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.